putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam pelaksanaan kewenangan itu, pada dasarnya itu adalah merupakan penafsiran terhadap konstitusi itu. Yes. Terutama dalam putusan pengujian undang-undang. Itu kan penafsiran konstitusi sih. Gimana Prof bisa merefleksikan konsep teori negara hukum yang kita pelajari ini dengan faktanya sekarang? Gimana Prof melihat merefleksikan konsep negara hukum kita sekarang ini? Hakim konstitusi itu, dia mempunyai kewenangan untuk melakukan penafsiran terhadap konstitusi. Tapi dia tidak bisa mengubah teks. Dia terkurung oleh teks itu, tapi dia menafsirkan maksud teks itu apa. Konteksnya dengan kehidupan sekarang. Konstitusi harusnya bisa dinamis terhadap pergerakan atau perkembangan masyarakat. Prof mungkin bisa menjelaskan makna ini secara lebih mendalam untuk publik bisa mengetahui apa sih sebenarnya fungsi atau gunanya sebuah undang-undang dasar sebagai konstitusi di negara kita ini. Jadi kalau sekarang ini menurut saya dalam konteks Indonesia, living constitution itu sebenarnya sudah terjadi terlepas dari kita setuju atau tidak dengan putusan itu. Halo teman-teman, kali ini saya merasa terhormat bisa datang ke Mahkamah Konstitusi untuk bertemu dengan Prof. Dewa Palguna, saat ini sebagai Ketua MK di episode kali ini. Selamat siang Prof. Selamat siang Richard. Terima kasih banyak waktunya Prof. Saya juga terima kasih sudah diundang di acara ini. Kami merasa terhormat bisa diskusi dengan Prof. Prof ini guru besar di Universitas Udayana Bali. Sebelumnya juga kita tahu sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi dan saat ini sebagai Ketua dari Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi MK. Kalau bisa sedikit lihat ke belakang Prof. Waktu itu mengapa Prof memilih belajar hukum ke Fakultas Hukum dan kemudian melanjutkan profesi sebagai dosen. Sebelum nanti kemudian kita agak eksplor ke hakim. Sebenarnya begini. Dulu ada dua cita-cita saya yang mungkin tiga sebenarnya awalnya tuh ya. Pertama sebenarnya gara-gara senang baca novel, terutama novelnya dulu ada pengarang terkenal kan Mas Sadi Siregar itu. Saya sempat ngelamar di Publisistik di Gajah Mada, nggak diterima. Kemudian yang cita-cita yang kedua sebenarnya mau jadi tentara, tapi nggak lolos juga. Nah, yang sesungguhnya yang tidak pernah berhenti saya cita-citakan memang jadi sarjana hukum. Saya nggak tahu alasannya kenapa. Makanya waktu melamar ke perguruan tinggi mau jadi di Fakultas Hukum itu, waktu di Udayana kan dulu masih pisah-pisah ya lamarnya itu. Jadi saya tulis itu pilihan pertama Fakultas Hukum, pilihan kedua Fakultas Hukum, pilihan ketiga Fakultas Hukum. Saya nggak bisa menjelaskan. Hanya karena begini saja, saya senang melihat orang yang berdebat secara rasional dan punya argumentasi serta dasar aturan. Mungkin itu aja yang dari kecil saya memang mempunyai kesenangan untuk mengamati orang dan punya kesukaan preferensi tersendiri terhadap orang-orang yang mempunyai kemampuan seperti itu gitu. Oke. Kalau Prof ini kan guru besar di bidang hukum internasional, hukum tata negara, kemudian juga menulis tentang beberapa buku tentang hukum internasional. Iya, karena saya di S1-nya saya ngajar hukum internasional, itu ada cerita tersendiri itu. Jadi waktu, maaf saya potong ya. Iya Prof. Jadi waktu pertama kali ngajar, kami itu kekurangan dosen pengajar hukum internasional. Nah, direkrutlah kemudian saya. Karena kebetulan saya menulis skripsi yang ada sangkut pautnya dengan hukum internasional. Jadi waktu itu saya menulis agak hibrida skripsi saya antara HTN dan HI gitu ya. Kedudukan Surat Presiden nomor 2826 tahun 1960 dan pengaruhnya terhadap peran Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembuatan perjanjian internasional gitu ya. Itu sebelum ada undang-undang pembuatan perjanjian internasional. Nah karena itu dan kemudian mungkin nilai mata kuliah saya untuk hukum internasional bagus ya. Itu lalu ketika saya direkrut jadi dosen dan memang saya senang jadi dosen gitu. Akhirnya
saya diminta ke bagian HI gitu loh oleh senior saya karena pelapis berikutnya dari almarhum namanya Pak Mandra waktu itu nggak ada, direkrutlah saya salah satunya. Itu ceritanya mengapa akhirnya sampai sekarang pun saya home base-nya tetap di S1-nya di Hukum Internasional, S2 S3-nya yang di HTN gitu. Di Hukum Tata Negara. Ya, gitu. Waktu itu kenapa kemudian memutuskan menjadi dosen, bro? Bukan misalnya sebagai lawyer atau jaksa hakim. Ya, karena memang pada prinsipnya sejak jadi mahasiswa, saya ada membuat beberapa kelompok diskusi gitu ya, dan saya menganggap jadi dosen itu kok menarik ya, karena selalu setiap saat itu kita harus membaca ya. Berkembang sama membaca. Dan ini mungkin pertimbangan yang lebih pragmatis lagi. Kalau kita jadi PNS waktu itu, PNS yang paling mudah disekolahkan itu kan dosen. Nah, jadi yang PNS yang lain rata-rata lebih susah lah untuk bisa mendapatkan beasiswa. Nah, saya senang belajar. Itu aja sebenarnya salah satu alasan yang paling dekat lah yang bisa disampaikan gitu. Ya karena satu senang berdiskusi itu awalnya. Kemudian kalau jadi dosen kita dituntut untuk selalu belajar, sekolahkan pula gitu kan. Dari sisi keluarga memang ada pendidik juga. Saya guru, ibu saya walaupun tamat SMP dulu waktu di daerah transmigrasi sempat juga jadi guru. Jadi ada 2 om saya yang jadi guru gitu. Dan kebetulan saya kan cukup dekat dengan keluarga ibu, mungkin ya itu membawa pengaruh ya. Membawa pengaruh ke prof sehingga memilih itu. Ya sehingga memilih profesi guru lebih dekat. Selain karena memang saya juga sejak mahasiswa senang menulis ya. Dan menurut saya ada kedekatan kaitan antara kesenangan menulis dan profesi jadi dosen itu. Sempat pula saya punya profesi jadi penyiar. Jadi persoalan cara berkomunikasi dan mengkomunikasikan ilmu di kelas maupun lewat tulisan menurut saya itu jadi nyambung gitu. Perasaan saya gitu. Jadi setelah S1 langsung dosen ya, bro? Iya betul. Langsung menjadi. Bahkan saya belum wisuda resmi karena sudah diminta jadi asisten oleh 2 orang dosen saya waktu itu. Jadi Pak Dekan waktu itu yang kebetulan juga orang tata negara minta saya untuk menjadi asistennya untuk mengajar Kapitas Rekta Hukum Tata Negara. Kemudian ada salah satu dosen senior saya yang sangat menginginkan saya juga jadi dosen. Sekarang udah almarhum baru beberapa bulan yang lalu. Profesor Atmaja juga beliau minta saya untuk jadi asistennya untuk perbandingan HTN. Jadi sebelum di wisuda resmi saya sudah diminta ikut membantu beliau gitulah. Dan menyenangkan buat saya gitu. Dari sisi waktu berapa tahun berarti bro menjadi? Jadi sejak awal sampai saat ini. Jadi dosen itu tahun kalau hitungan resminya misalnya 1988. Sekarang berarti berapa tuh? 38 tahun ya? 38 tahun. Oke. 38 tahun. Dalam 38 tahun itu kan Prof kemudian saat ini sudah menjadi guru besar, tapi di tengah-tengah atau di dalam masa-masa menjadi dosen menjadi seorang hakim, bro. Itu gimana? Boleh ceritakan Prof waktu itu akhirnya menjadi hakim mahkamah? Iya, itu juga, itu unik juga. Saya tidak menyangka juga ya. Mungkin pada waktu mahasiswa saya ceritakan tadi, saya cukup aktif punya kelompok diskusi. Saya udah jadi aktivis sejak umur 21 tahun ya waktu itu. Dan kemudian waktu itu kan masih zaman NKK, BKK lumayan ketat di kampus ya. Nah, jadi waktu itu beberapa di antara kami itu, gimana caranya supaya kampus tidak bisa menjangkau aktivitas kita? Ya kita tidak membuat kegiatan di kampus. Di luar kampus kami membuat kelompok diskusi kan gitu kan. Tapi ya pada waktu itu berhadapannya bukan dengan kampus tapi dengan aparat lalu kan gitu. Nah saat itu juga saya juga sudah mulai menulis. Nah itu mungkin hikmahnya kemudian ketika tahun 98 Presiden Soeharto jatuh ya. Saya mungkin sudah dikenal lah oleh publik mungkin di Bali gitu ya lewat tulisan-tulisan saya karena pada waktu itu saya juga sudah menerbitkan artikel-artikel kumpulan artikel saya dalam bentuk buku sehingga akhirnya dipilihlah saya jadi utusan daerah
oleh DPRD waktu itu. Di MPR, utusan daerah Bali. Utusan daerah di MPR. Nah, padahal pada waktu itu sebenarnya saya harusnya tahun 99 itu, reformasi itu ya, setelah pemilu 1999 itu, saya seharusnya berangkat ke Jenewa, ke Swiss. Karena itu ada program namanya sabbatical program, itu yang saya diundang untuk ikut itu oleh teman almarhum sudah sekarang Pak Mas Fadil Agus, dosen di Fakultas Hukum Trisakti dulu. Dia itu dulu mengadakan kerjasama ketika masih memimpin Pusat Studi Hukum Humaniter di Trisakti. Dia ada kerjasama dengan Palang Merah Internasional, International Committee of the Red Cross. Mereka kemudian mengadakan penataran untuk pengajar mata kuliah itu. Saya salah satunya, dan saya salah satunya lulusan terbaiknya. Diundanglah saya untuk sabbatical program ke Swiss. Tapi pada waktu itu saya ditawari jadi utusan daerah di MPR. Saya nolak waktu itu karena saya udah punya rencana mau ke Swiss kan. Akhirnya singkat cerita saya nolak, agar tetap dipaksa oleh yang menghubungi saya. Udahlah Bapak ngomong aja ke Pak Ketua DPRD lah, supaya saya tidak dipikir berbohong nanti kalau saya katakan Bapak tidak mau gitu. Dia manggilnya beli gitu, bahasa Bali ya, beli nggak mau, nanti saya dikira berbohong. Bapak ngomong aja. Akhirnya saya ngomong dengan Pak Ketua DPRD waktu itu di rumahnya. Beliau menerangkan sebabnya kenapa saya diminta untuk jadi utusan daerah dari Bali. Kan DPRD Bali yang memilih waktu itu. Dia mengatakan begini, sekarang ini nanti kita akan menghadapi sidang umum MPR. Sidang umum MPR sekarang ini berbeda dari yang sebelum-sebelumnya karena ada agenda perubahan Undang-Undang Dasar, dia bilang gitu. Dan kami tidak punya orang, kata beliau. Wah, akhirnya saya jadi bimbang juga kan. Saya mau berangkat ke Swiss atau ini ada persoalan kenegaraan. Tapi akhirnya saya ngomong sama beliau, begini. Perjanjian gini aja gitu. Kalau misalnya saya dipilih jadi anggota MPR, saya baru akan bisa berperan untuk, kalau mau saya diniatkan untuk terlibat dalam perubahan Undang-Undang Dasar itu baru mungkin saya bisa memberikan peran yang maksimum kalau saya bisa masuk ke badan pekerja MPR. Nah, kalau tidak ya nggak ada gunanya juga saya bilang gitu. Tidak terlalu banyak manfaatnya, saya bilang. Nah, maka perjanjiannya begini saja. Saya bilang. Kalau saya misalnya bisa masuk tembus ke badan pekerja, saya akan terus jadi anggota MPR. Tapi kalau tidak, ya cukup 1 tahun saja, saya bilang gitu. Mengapa saya berani ngomong begitu? Karena sudah saya kontak sebelumnya dengan teman saya yang di Trisakti itu. Misalnya kalau aku nggak berangkat sekarang, tahun depan boleh nggak saya berangkat? Dia bilang, boleh. Gitu. Nah akhirnya itulah, di MPR ternyata saya kemakan omongan sendiri. Saya masuk di badan pekerja dan akhirnya larut ikut proses perubahan Undang-Undang Dasar. Nah menjelang selesai, akhirnya kan Mahkamah Konstitusi berdiri ya gitu. Akhirnya kita yang di DPR itu dari fraksi kami gitu, waktu itu sudah sepakat untuk mencalonkan Pak Haryono sebagai calon hakim konstitusi yang dari salah satu yang wakil dari DPR. Oke, sudah deal. Saya nggak ada niat sama sekali waktu itu. Tiba-tiba rupanya malam harinya Pak Haryono jam 9 malam, kami nggak tahu jam 9 malam itu rupanya beliau itu Pak Haryono diambil oleh presiden. Jadi calon hakim konstitusi yang mewakili presiden kan. Kosong lah itu kan. Nah ini saya nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba saya didaftarkan jadi calon hakim konstitusi. Oleh nih, mudah-mudahan beliau nonton nih 2 orang ini nih. Bang Pataniari Siahaan sama Pak Jacob Tobing. Nah itu kayaknya 2 orang itu yang mendaftarkan saya secara in absentia gitu ya. Malam-malam saya ditelepon jam 11 ini Bang Pataniari. Palguna dia bilang, kamu bikin makalah ya 6 halaman tentang kekuasaan kehakiman. Saya bilang, untuk apa nih Bang? Saya bilang gitu. Nah, kamu jadi kami daftarkan untuk jadi calon hakim konstitusi. Marah saya kan. Loh, kan baru tadi sore kita sepakat untuk mencalonkan Pak Haryono. Dia bilang untuk jadi hakim konstitusi, kenapa saya berubah? Dia bilang,
Ini yang saya nggak senang sama politikus. Sering berubah-ubah. Kamu jangan marah dulu, kata dia. Dengar dulu ceritanya, saya bilang. Rion itu diambil sama presiden, jadi calon presiden. Jadi calon hakim konstitusi dari presiden. Jadi kita kosong. Saya bilang. Wah, ya itulah akhirnya ya singkat cerita. Malam itu saya begadang lagi. Bikin paper karena harus udah selesai besoknya. Karena besok penutupan. Jam 8. Nggak sempat saya koreksi pula. Entah apa pula saya gunakan sebagai referensi. Tapi itulah yang menjadikan saya jadi hakim. Ya ceritanya, kecelakaan sejarahnya seperti itulah. Richard. Gimana Prof, jadi seorang dosen, itu kan sudah belasan tahun sebagai dosen atau puluhan tahun sebagai dosen, kemudian menjadi utusan daerah di lembaga, bisa kita sebut sebagai lembaga politik, kemudian di lembaga yudisial, di lembaga hakim. Gimana itu? Berarti kan semua hal udah Prof dapat tuh. Jadi gimana perbedaannya dan apa yang menurut Prof perbedaan utama untuk Prof menyesuaikan di setiap lembaga itu? Kalau waktu di MPR, saya mungkin saya menganggap itulah kesempatan saya untuk mengekspresikan pengetahuan saya selama jadi dosen itu di lembaga itu. Jadi kita punya teori-teori tentang konstitusi segala macam, apa isi konstitusi, bagaimana hubungan antar lembaga, mestinya lembaga negara itu seperti apa, kewenangannya dan sebagainya. Dikaitkan dengan ciri demokrasi misalnya itu mesti seperti apa, sistem presidensial itu macam apa. Nah kalau Richard baca misalnya sekarang risalah yang ada di MPR, ya kira-kira pendapat-pendapat saya masih bisa dilacak lah di situ. Dan barangkali, ini dugaan saya aja ya, barangkali itu juga yang menyebabkan mengapa saya bisa dipilih oleh kawan-kawan di DPR itu sebagai calon hakim konstitusi, karena saya lebih dilihatnya sebagai akademisi daripada sebagai politikus. Kalau politikus kan kadang-kadang mereka agak bersaing lah gitu kan. Karena mungkin perdebatan yang terjadi selama pembahasan perubahan undang-undang dasar itu dilihat. Rekod saya, pendapat-pendapat saya dilihat, mungkin tidak dilihat ada bias politik dan sebagainya gitu. Sehingga pada waktu pencalonan relatif tidak ada resistensi untuk saya, walaupun dicalonkannya mendadak gitu kan, belakangan itu. Itu dugaan saya saja sih ya. Nah itu. Nah kemudian tiba-tiba dari itu lalu jadi hakim. Kan saya nggak punya pengalaman jadi hakim dan sebagainya ya. Nah di sini juga karena hakimnya adalah hakim konstitusi gitu ya. Ini kan juga penuangan dari pengetahuan yang saya peroleh selama menjadi dosen itu. Nah hanya sisi-sisi teknisnya, sisi administratif peradilan. Nah dalam soal itu tentu saya dan kami yang berasal bukan jadi hakim dari hakim karir, ya banyak belajar dari hakim karir. Ada Pak Marwar Arsiahaan misalnya, ada Pak Sudarsono, kemudian ada Profesor Laica Marzuki gitu. Beliau kan memang yang dari hakim karir dari Mahkamah Agung lah. Dari situlah kemudian kami belajar. Jadi buat saya transisi itu enggak terasa gitu loh. Nah sebaliknya ketika saya sudah lama berada di misalnya di MPR ya, hampir 3 tahun, kemudian di Mahkamah Konstitusi yang pertama 5 tahun, ada semacam kerinduan lagi untuk mengembalikan apa yang saya dapatkan dalam praktek itu ke kelas gitu kan. Ketika saya kembali lagi harus jadi dosen. Dan mahasiswa tampaknya senang juga gitu ya. Dengan karena ceritakan saya, walaupun saya cuma menceritakan pengalaman saja. Jadi buat mereka itu sesuatu yang sangat berbeda gitu ya. Mungkin sesuatu yang baru, sangat fresh gitu ya. Karena Prof kan udah bawa itu yang dipraktikkan kan, kemudian bawa di dalam kelas yang mungkin bukan hanya dari buku gitu ya Prof. Dan berapa tahun Prof jadi hakim konstitusi? Hakim konstitusi yang periode pertama 5 tahun kan. Itu calon dari DPR. Dan 2003-2008. Nah setelah itu kan saya nggak mau melanjutkan. Sebenarnya bisa langsung saya periode kedua kan. Tapi saya nggak mau karena saya sedang ngambil S3 di UI. Waktu itu Prof Jibli datang ke ruangan saya. Kenapa you nggak mau gitu? Dia bilang, aduh Prof, saya kayaknya nggak mampu deh kalau sambil jadi hakim sambil kuliah gitu. Ya kan bisa dia, nggak bisa Prof, saya harus serius. Jadi kalau saya mau jadi doktor, lupakan jadi hakim konstitusi. Atau kalau mau saya menjabat sebagai hakim konstitusi itu kan ya nggak usah bercita-cita jadi doktor, saya bilang gitu.
Ya akhirnya enggak. Teman-teman di DPR juga banyak yang nelpon. Bang Patani Haris lah. Ya. Pak, aku ditanya, Palguna kan dia manggil saya gitu. Aku ditanya-tanya nih sama teman-teman, kenapa katanya si Palguna, kenapa nggak mau itu? Ada masalah apa dia kata itu? Saya nggak ada masalah bang. Kamu ngomong ya sekarang ya, aku ini speaker pun ini katanya. Ya saya ngomong, saya bilang, karena saya lagi ambil S3. Tapi saya bilang terima kasih sudah memperhatikan saya bilang gitu. Termasuk Pak, salah satunya teman di DPR itu Pak mantan Menteri Agama Pak Mas Lukman Hakim Saifuddin juga kan menanyakan itu pada saya. Pak Hamdan juga menanyakan saya waktu itu. Nah tapi saya jawab begitulah, saya mau ambil S3. Nah kemudian kan terjadi beberapa kekosongan jabatan hakim, saya sebenarnya diminta juga untuk, saya bilang udah cukup sekali lah gitu. Tiba-tiba tahun 2015, nggak tahu lagi itu apa anunya, saya nggak daftar juga. Tiba-tiba saya dapat telepon dari Setnek. Intinya minta konfirmasi, Bapak bersedia nggak ikut seleksi calon hakim konstitusi? Dia bilang, loh, saya nggak ada daftar. Saya bilang, ya justru itu masalahnya katanya. Bapak didaftarkan orang katanya. Akhirnya ya singkat cerita ya saya iakan gitu ya. Sebenarnya saya nggak terpikir lagi akan kembali menjadi hakim konstitusi. Nah sehingga periode kedua ya singkat cerita akhirnya saya jadi hakim lagi. Dan juga bukan saya juga mendaftar. Tapi kali ini yang mengusulkan presiden. Jadi yang pertama itu 2003-2008 saya jadi hakim konstitusi diusulkan oleh DPR. Kalau 2015-2020 itu saya diusulkan oleh presiden. Ya gitu aja jalan ini nggak saya rencanakan tapi kemudian jadi begitu alurnya. Dan kemudian ended up jadi ketua MK. Nah itu anu lagi tuh. Jadi kan ceritanya begini, saya sudah terus terang setelah 2020 itu saya sedang senang-senangnya sebenarnya kembali ke kampus ya jadi dosen karena ada kerinduan juga. Ya panggilan hati saya yang sesungguhnya kan memang jadi dosen gitu ya, kembali ke situ. Tiba-tiba adalah peristiwa gitu yang putusan MK itu kan. Iya. Nah itu. Nah saya bilang kalau begitu. Nggak ada orang lain yang lebih cocok untuk menjadi ketua MK selain Profesor Jimli, saya bilang gitu. Dan saya sampaikan itu kepada 9 hakim konstitusi. Dan beliau setuju. Nah, Pak Jimli lah jadi ya. Nah kemudian Anda sudah tahu lah putusannya seperti apa lalu habis itu. Nah tapi kan waktu itu belum MK permanen kan? Iya. Belum permanen. Masih terjadi peristiwa yang lain lagi. Nah, kemudian Prof Jimli nggak mau lagi jadi ketua MK ad hoc kan untuk peristiwa yang itu. Sayalah yang kemudian dipilihkan untuk kasus itu. Nah, setelah itu bergulir lalu ke arah pembicaraan mengenai pembentukan MK permanen. Jadi setelah saya memutus sebagai ketua MK ad hoc itu kan saya kembali lagi ke kampus. Ya. Nah, kembali ke kampus, suatu hari saya lupa itu di mana. Tiba-tiba saya ditelepon oleh Profesor Saldi, Wakil Ketua MK. Ya. Pak Pal, ini kami dari ruang permusyawaratan hakim nih, rapat permusyawaratan hakim. Kami telepon langsung katanya. Bapak itu secara aklamasi diminta untuk ke MK gitu kan. Waduh, gimana ya saya bilang. Ya, terus yang lain siapa lagi yang dipilih? Dikatakan Profesor Yuliandri kan. Ya. Nah, itu kan kawan saya sudah lama bersahabat. Kira-kira saya seide lah dengan beliau gitu. Terus dari wakil dari ini siapa? Di sana Pak Ridwan. Akhirnya singkat cerita oke deh saya terima lah. Jadi begitu saja ceritanya, nggak ada apa ya, tidak ada sesuatu yang luar biasa gitu. Dan juga sangat saya tidak duga kalau saya akan kembali lagi ke MK dan menjadi menjadi anggota MK dan kemudian ya dipilih jadi ketua. Kalau jadi ketua itu kan karena cuma kami bertiga ya mungkin ya persekongkolan aja dalam tanda petik ya. Udah Pak Pal aja karena pertimbangannya sih karena Bapak kan 2 kali jadi hakim konstitusi jadi di antara kami Pak Pal lah yang paling punya pengalaman berada di sini udahlah. Gitu aja. Jadi sesederhana itu sebenarnya proses. Dan kalau lihat dari perjalanannya kan Prof, terutama dalam menduduki jabatan-jabatan di negara misalnya, itu kan rata-rata Prof ditunjuk, bukan Prof yang mengajukan diri untuk itu atau mendaftar.
ini kan agak beda juga dengan beberapa orang yang mendaftar tapi nggak diterima juga, memang ambisi. Gimana Prof bisa memaknai penunjukan atau kepercayaan, berarti kan kepercayaan yang diberikan kepada Prof itu untuk menduduki jabatan-jabatan ini dengan Prof menjalankan tugas-tugasnya tadi. Karena mungkin tadi Prof bilang saya lagi enak di kampus, tiba-tiba ditunjuk. Mungkin dalam hati tertentu kan apakah mungkin misalnya ya jadi nggak maksimal misalnya, atau justru ini membuat Prof memaknainya oh ya saya justru harus maksimal karena ada kepercayaan yang besar yang harus dijaga. Itu dia, benar. Itu yang terjadi. Jadi saya persis seperti itulah sikap batin saya melihat itu. Karena saya nggak pernah melamar untuk menjadi hakim, melamar untuk jadi anggota MPR, apalagi juga menjadi MK. Nah, oleh karena itu ada semacam tanggung jawab moral yang pada saat yang sama juga beban moral pada saya untuk melaksanakan jabatan yang dipercayakan itu sebaik-baiknya gitu buat saya. Dan saya berusaha untuk itu. Tentu saja sebagai manusia pasti saya ada kekurangan macam-macam lah. Tetapi saya berusaha untuk menjalankan itu dengan sepenuh hati dan benar-benar melaksanakan apa yang dipercayakan kepada saya itu dengan sebaik-baiknya. Itu akhirnya jadi tekadnya seperti itu. Mudah-mudahan itu pula yang terjadi dalam pandangan publik. Tentu saja dengan segala kekurangan dan kelemahan saya yang melekat di dalamnya. Tapi saya melakukan itu benar-benar dengan tulus dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Sehingga ketika meninggalkan ini pun saya nggak ada beban apa-apa. Sudah pergi begitu saja. Buat saya itu sesuatu yang memang harus dilalui. Karena ketika masuk pun ya dia terjadi seperti begitu saja. Sehingga saya sering menceritakan ini seperti cerita yang jadi saya jadi ingat dengan pengalaman waktu kecil yang waktu itu saya nggak ngerti maksudnya kakek saya itu. Kamu hidup itu mesti ngikuti seperti pohon pisang katanya dia bilang gitu. Kalau pohon pisang itu memang dia harus tumbuh ya dia akan tumbuh. Misalnya dia harusnya tumbuh di sini. Kemudian kamu kasih batu di sini. Tapi karena dia memang harus tumbuh dia akan ke sini tumbuhnya gitu ya. Jadi saya merasa oh iya mungkin ini maksudnya ya gitu ya. Saya nggak ada ngelamar, saya nggak ada ini tiba-tiba jadi anggota MPR, tiba-tiba menjadi hakim konstitusi kan saya nggak ada ngelamar itu. Nah oleh karena itu pula saya juga dalam memandang hidup ya ringan-ringan saja. Ya kalau memang saya nggak berhasil di situ. Ya berarti memang bukan tempat saya di situ gitu. Jadi ringan saja buat saya gitu. Akhirnya ya seperti kata saya tadi, pada saatnya saya harus pergi, ya saya pergi begitu saya tanpa beban. Yang penting saya sudah melaksanakan itu dengan segenap kemampuan saya dan dengan setulus hati gitu. Dan ini terkait juga dengan ya beberapa waktu ini kan beberapa waktu ke belakang Prof agak viral karena rapat dengar pendapat dengan DPR. Kita nggak masuk substansinya. Saya cuma mau mendalami yang tadi Prof. Yang Prof bilang sebagai ya saya ringan menjalankan ini ringan, tidak ada beban apa-apa. Gimana Prof melihat ini kaitannya itu kan dalam viralitas yang kemarin Prof itu kan orang melihat ketegasan seorang ketua MK menegaskan kepada anggota-anggota DPR bahwa ini kewenangan ketua MK. Dan kalau seperti itu nanti kewenangan MK malah nggak ada. Yang Prof sampaikan seperti itu. Gimana Prof memunculkan itu atau membangun integritas semacam itu untuk Prof sebagai ketua MK ini kan banyak sekali yang kepentingan juga yang saling menyerang atau segala macam. Gimana Prof bisa membangun keberanian dan integritas itu sebagai seorang misal guru besar, sebagai sarjana hukum, sebagai seorang mantan hakim, saat ini sebagai seorang ketua MK dalam konteks profesi? Waktu saya kalau mau jujur sebenarnya sekarang pun saya juga dalam hati mungkin kaget. Kok saya bisa ngomong seperti itu ya? Benar. Karena gini, itu saya pikir
seharusnya memang siapapun yang yang berada dalam posisi saya seperti itu, harusnya dia mengungkapkan hal yang sama. Saya berpikirnya seperti itu. Nah, mungkin itu dianggap sebagai satu keberanian, tapi buat saya nggak juga sebenarnya gitu loh. Saya sekali lagi menganggap itu sebagai sesuatu hal yang seharusnya. Mengapa hal yang seharusnya? Karena waktu itu saya berpikir ada kekeliruan dalam memahami peran MKMK. Ya. Dari pihak beliau-beliau di Komisi 3 waktu itu. Dipikirnya kami itu sudah akan memutus gitu kan pada waktu itu. Padahal kami itu waktu itu baru pemeriksaan pendahuluan. Nah, tapi beliau-beliau kan menginginkan supaya kami di awal aja semua mengatakan tidak berwenang. Kan kita kan tunduk pada hukum acaranya. Ya. Nggak boleh seperti itu, nggak ada mekanisme seperti itu. Nah, jadi ketika pemeriksaan pendahuluan nanti baru akan ditentukan kita berwenang atau tidak karena permohonannya memenuhi syarat gitu ya. Jadi sebenarnya waktu itu saya menerangkan itu saja gitu. Nah, tapi ketika dalam tanda petik dipancing lagi, itu kan terlalu sumir ini macam-macam. Yang kita perlukan adalah sikapnya gimana yang berwenang. Nah, saya sangat rusik. Disitulah independensi MKMK jadi merasa terganggu. Kalau itu yang diminta, saya tidak akan pernah berikan. Karena itu adalah mahkotanya MKMK. Gak boleh orang mengetahui soal itu. Itu cuma kami bertiga yang bisa memutuskan, termasuk di dalamnya, jangankan substansi, bahkan termasuk di dalamnya untuk memutuskan ini laporan ini layak diteruskan atau tidak. Layak atau tidak itu kan mungkin laporannya sendiri tidak memenuhi syarat, atau substansi yang dilaporkan itu bukan kewenangan kita. Nah, tapi kan itu belum masuk ke situ. Iya. Nah, itu masalahnya. Nah, sebenarnya itulah yang saya jelaskan pada waktu itu. Mungkin dengan bahasa yang kemudian bagi publik itu sesuatu yang dianggap ini dia gitu ya, barangkali gitu ya. Iya. Walaupun sekali lagi saya sesungguhnya nggak ada niat sama sekali pada waktu itu. Yang niat saya hanya memang menjelaskan ini loh posisi MKMK dan ini loh posisi laporannya baru sampai di sini. Itu saja sebenarnya yang mau saya sampaikan pada waktu itu. Dan itu memang karena ya sekarang di dunia media sosial, Prof. Jadi agak ada hentakan sedikit langsung bisa gampang viral, Prof. Karena ya kalau saya langsung memahami mungkin karena Prof juga orang Bali, kemudian ya kita tahu juga saya ngelihat beberapa kali Prof menguji kan, caranya itu kan cukup lantang gitu, ekspresif gitu ya. Prof, dan kita mau masuk sedikit terkait dengan sebagai seorang guru besar hukum tata negara dan mantan hakim, Prof. Ada yang istilah undang-undang dasar atau konstitusi itu a living document atau living constitutions. Undang-undang dasar is a living constitutions. Yang dianggap bahwa konstitusi harusnya bisa dinamis terhadap pergerakan atau perkembangan masyarakat. Prof mungkin bisa menjelaskan makna ini secara lebih mendalam untuk publik bisa mengetahui apa sih sebenarnya fungsi atau gunanya sebuah undang-undang dasar sebagai konstitusi di negara kita ini. Ya, kalau kita tracing kembali itu, kan pertanyaan awalnya itu, apa sih sesungguhnya cita-cita para pendiri Republik ini tentang Indonesia yang diangan-angankan itu kan? Itu cita-cita menurut saya adalah menjadikan Indonesia itu sebagai republik yang berkedaulatan rakyat. Kan itu pesan dari pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, pembukaan Undang-Undang Dasar itu dari konteks historis. Itu kita tahu pada waktu menyusun pembukaan itulah sebenarnya ide yang paling murni dari para founding persons kita, founding figures kita. Itu di situ. Karena menurut penelitian Pak Jacob Tobing ya, dalam disertasinya yang dipertahankan di Leiden itu, itulah satu-satunya pembahasan Undang-Undang Dasar kita yang benar-benar tidak diawasi oleh Jepang waktu itu. Nah, sehingga kita menganggap itulah niat yang murni dari para founding person. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara yang melindungi segenap bangsa dan seterusnya kan, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Jelaskan pesannya kan. Negara Republik yang berkedaulatan rakyat itu kan pesannya negara demokrasi. Betul.
Nah, negara demokrasi itu dalam perkembangan berikutnya kan kemudian ada dua model perkembangannya. Ada yang menganut dalam demokrasi itu, syarat demokrasi yang bisa berjalan dengan baik itu kan dia harus didampingi oleh rule of law, oleh negara hukum. Nah, maka muncullah yang namanya constitutional democratic state itu. Nah, constitutional democratic state itu dalam pengejawantahannya menurut praktek yang berlangsung sampai sekarang ini kan ada dua model. Ada yang disebut sebagai parliamentary model, ada yang disebut sebagai constitutional model. Kalau yang parliamentary model itu dia menganut prinsip supremasi parlemen, Inggris contohnya gitu ya. Di situ posisi konstitusi tidak diposisikan sebagai supreme law, karena parlemen bisa mengubah konstitusi setiap saat gitu ya, seperti mengubah undang-undang biasa. Sampai ada guyonan dari Earl of Pembroke III itu kan, bahwa parlemen Inggris bisa membuat atau tidak membuat apa saja. Dia bisa mengubah apa saja kecuali mengubah jenis kelamin orang kan katanya begitu. Nah, sebenarnya kalau yang menganut constitutional model, berlaku di sini prinsip supremasi konstitusi. Nah, supremasi konstitusi itu diposisikan sebagai supreme law. Nah, kapan dia akan menjadi supreme law? Menurut kalau kita bercermin dari putusan Marbury versus Madison dari John Marshall itu kan ada 3 itu syaratnya. Pertama, bahwa konstitusi itu dia prosedur perubahannya tidak boleh sama dengan undang-undang biasa. Kemudian yang kedua, harus undang-undang biasa itu harus dapat diuji konstitusionalitasnya terhadap supreme law itu. Dan yang ketiga, ada lembaga yang bisa menyatakan inkonstitusionalitas dari undang-undang itu kan gitu. Nah, inilah yang kemudian berakhir berkembang. Yang menjadi pembentukan Mahkamah Konstitusi itu yang tugasnya adalah menjaga konstitusionalitas dari kehidupan ketatanegaraan. Nah, kembali kepada pertanyaan itu tadi, disitulah kemudian pentingnya kita memiliki Mahkamah Konstitusi. Nah, kita di Indonesia kan arahnya mau ke sana, mau membangun constitutional democratic state. Dan kalau kita lihat, segala kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi kita itu sebenarnya kan dapat dikembalikan kepada peran itu, yaitu untuk mewujudkan Indonesia sebagai constitutional democratic state. Oleh karena itulah maka pengisian hakimnya itu kan syaratnya sebenarnya ketat sekali, pasal 24C ayat 5 itu, yaitu dia harus jujur, tidak cela, mempunyai integritas yang berintegritas, menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan dan tidak boleh merangkap sebagai pejabat negara. Jadi sangat ideal sekali sebenarnya untuk menjadi hakim konstitusi itu, karena dia tugasnya menjaga konstitusi. Dan kalau terkait dengan undang-undang dasar konstitusi, undang-undang dasar sebagai konstitusi, yang living tadi ya, yang the living law itu, the living constitutions itu. Bagaimana hakim-hakim MK ini memastikan bahwa itu sebagai living constitution? Nah, itu dia persoalan. Karena putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam pelaksanaan kewenangan itu, pada dasarnya itu adalah merupakan penafsiran terhadap konstitusi itu. Terutama tapi bukan satu-satunya ya, terutama dalam putusan pengujian undang-undang. Itu kan penafsiran konstitusi. Nah, disitulah sebenarnya living constitution itu muncul, karena secara teoritik kan kita udah tahu, ada 3 cara untuk menyempurnakan, atau seorang sering mengatakan mengubah konstitusi. Kalau saya lebih tepat menggunakan istilahnya C.F. Strong itu, cara untuk Strong apa Cashiwer ya, itu cara untuk menyempurnakan konstitusi. Pertama melalui formal amendment, perubahan secara formal. Yang kedua constitutional convention, kebiasaan ketatanegaraan. Dan yang ketiga melalui judicial interpretation. Nah, hakim konstitusi itu dia mempunyai kewenangan untuk melakukan penafsiran terhadap konstitusi, tapi dia tidak bisa mengubah teks. Dia terkurung oleh teks itu, tapi dia menafsirkan maksud teks itu apa, konteksnya dengan kehidupan sekarang. Nah, inilah ya, maka misalnya pemilu sekarang ini tidak lagi semata-mata diartikan sebagai hanya skupnya itu menyangkut pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR dan DPRD, dan pemilihan anggota DPD. Tetapi melalui putusan Mahkamah Konstitusi masuk pula pilkada. Nah, jadi dia pemilu. Karena dia pemilu, maka perselisihan tentang hasil pilkada
sebagai konsekuensi logisnya menjadi kewenangan MK. Kan begitu anunya. Ya. Itulah living constitution. Nah, saya kira nanti juga akan begitu. Misalnya, Mahkamah Konstitusi sekarang sudah menafsirkan tentang prinsip dikuasai oleh negara itu. Ya. Sejak putusan 2003 itu. Nah, di situ Mahkamah Konstitusi itu memberikan penafsirannya. Bahwa yang dimaksud dikuasai oleh negara itu apa? Bukan sekedar diatur oleh negara, juga bukan dimiliki oleh negara, tetapi isinya adalah ini. Nah, itu penafsiran Mahkamah Konstitusi tentang dikuasai oleh negara. Nah, jadi kalau sekarang ini menurut saya dalam konteks Indonesia, living constitution itu sebenarnya sudah terjadi terlepas dari kita setuju atau tidak dengan putusan itu. Demikian pula halnya yang terjadi di Amerika dulu. Ketika Mahkamah Agung Amerika Serikat misalnya menafsirkan dulu tahun 1896 bahwa konsep pemisahan sekolah atau pemisahan fasilitas publik berdasarkan warna kulit itu dianggap dianggap konstitusional sepanjang sama, berlakulah prinsip itu separate but equal, dipisahkan tetapi sama. Nah, tapi tahun 56 kalau salah 1956 atau 54 saya lupa, lewat putusan dalam kasus Brown versus Board of Education, pemisahan sekolah atas dasar warna kulit itu sudah dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Anda bayangkan, ada 180 derajat perubahan sikap dari Mahkamah Agung Amerika Serikat sendiri. Dari menyatakan tidak bertentangan menjadi bertentangan. Itu kan satu perubahan besar. Ya. Nah, tetapi yang terpenting bukan bertentangan, bukan soal berbeda 180 derajatnya itu yang buat kita, bukan itu yang jadi soal. Yang jadi soal adalah bagaimana para hakim agung Amerika Serikat itu membangun argumentasi sehingga dia meninggalkan posisinya atau meninggalkan pendapatnya tahun 1896 itu menjadi pendapat yang baru. Nah, itu yang perlu kita pelajari. Sama dengan bagaimana John Marshall dulu membangun argumentasi sehingga harusnya pengadilan dalam hal ini Mahkamah Agung Amerika Serikat diberikan kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi. Nah, itu yang terpenting. Nah, inilah jadi living constitution itu terutama terbentuk menurut saya itu lahir dari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dalam konteks Indonesia, karena putusan-putusan itu pada dasarnya adalah penafsiran terhadap konstitusi. Penafsiran terhadap konstitusi itu bukan sekedar mencocok-cocokkan sesuatu dengan konstitusi, tetapi adalah, ini dalam berbanyak kesempatan sering saya kutip, itu adalah upaya untuk memahami pengertian-pengertian yang terkandung dalam konstitusi itu dan tujuan-tujuan yang hendak diwujudkannya. Kesitulah mestinya guidance penafsiran konstitusi yang dilakukan oleh hakim konstitusi itu merujuk gitu ya, atau bercermin gitu. Prof, kalau ini dikontraskan dengan prinsip final and binding misalnya. Tadi yang Prof sampaikan misalnya di Amerika itu ternyata ada perubahan suatu waktu oleh Mahkamah Agung. Sama misalnya seperti sekarang diputuskanlah sesuatu oleh Mahkamah Konstitusi sekarang, sekarang. Tapi mungkin 10 tahun kemudian ada kondisi yang berbeda, mengharuskan misalnya berubah, tapi tidak mungkin. Karena apakah mungkin dikoreksi putusan itu kan karena ada konsep finalitas putusan, final and binding. Apakah ini bisa dijelaskan Prof terkait dengan konsep ini dikontraskan dengan living constitutions tadi, supaya tetap living constitutions undang-undang dasar? Itu dia yang terjadi di Amerika Serikat. Banyak dia terjadi pertentangan. Dulu kan mungkin putusan yang dulu itu berjalan ke kiri, ini jadi berjalan ke kanan. Iya. Itu salah satu wujud dari living constitution juga, karena begini, sekali lagi yang menentukan itu bukan soal perubahan sikap itu ya. Finalitas, soal finalnya itu adalah, kalau saya mengartikan final itu sepanjang misalnya Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam konteks itu, dia sepanjang dia masih tetap bertahan dengan sikapnya itu final, karena tidak ada lembaga lain lagi yang bisa mengoreksi itu, Nah, tapi Mahkamah sendiri tetap mempunyai kemerdekaan untuk mengubah pendiriannya. Inilah living itu, karena sesuai dengan penafsiran dia pada kondisi pada saat itu. Katakanlah misalnya contohnya begini umpamanya ya. Kita misalnya suatu kali berhadapan dengan satu masalah yang mengharuskan mahkamah untuk memberikan penafsiran, apa sih yang dimaksud dengan keadilan sosial itu gitu. Yeah.
Mungkin pada tahun 50-an keadilan sosial itu cukup diberi pengertian bahwa apabila seluruh rakyat Indonesia telah cukup sandang, telah cukup pangan, ada papan gitu ya. Yeah. Pada waktu itu mungkin cukup. Tapi berikutnya, misalnya tahun 2000 sekarang misalnya itu, masa begitu saja sih? Paling tidak misalnya dia harus mempunyai jaminan kesehatan yang bagus. Paling tidak dia harus melewati pendidikan dasar gitu ya. Itu yang mesti dijamin. Nah, jadi kan berkembang. Prinsipnya tetap sama, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tetapi isinya berkembang. Nah, itu living constitution. Nah, kembali lagi ke pertanyaan tadi, bagaimana kemudian ketika hakim mengubah pendiriannya? Nah, disitulah fungsi dari ratio decidendi, pertimbangan hukum dari putusan itu. Disitulah dia harus menjelaskan. Nah, karena begini, sangat berbahaya kalau hakim itu memiliki judicial independensi tapi tidak ada kontrol. Nah, apa yang mengontrol judicial independensi itu? Itulah yang disebut sebagai judicial accountability. Apa judicial accountability itu? Salah satu unsur penting dari judicial accountability adalah kewajiban hakim untuk menerangkan mengapa dalam suatu kasus dia mempunyai pertimbangan dan kemudian tiba pada kesimpulan sebagaimana yang disampaikan dalam amar putusan. Disitulah di dalam pertimbangan hukum itulah kita akan melihatnya. Nah, itulah salah satu unsur penting dari judicial accountability itu, sehingga kita melihat hakim tidak bersalah guna di situ. Nah, apa judicial accountability yang lain? Yaitu menurut saya 2. Dia tidak boleh melanggar hukum acara dalam memutus dan dia tidak boleh melanggar kode etik. Itu salah satu yang lainnya. Nah, jadi dari sudut pandang penalaran hukum katakanlah gitu ya. Ya. Kita tahu ya, kita mempunyai 2 tradisi hukum besar yang sampai sekarang, common law dan civil law. Dalam tradisi common law, tradisi hukum common law, itu kan hakimnya sangat ketat sebenarnya berpegang pada prinsip precedens, stare decisis, yang kemudian jadi res judicata dan sebagainya. Artinya ketika hakim memutus suatu perkara A, putusan seperti ini, hakim berikutnya atau hakim bawahannya, dia terikat untuk mengikuti putusan itu. Kan itu prinsip preseden. Tapi bolehkah kemudian hakim mengubah pendirian itu? Boleh. Nah, apa yang kemudian yang tidak boleh dilakukan adalah ketika mengubah pendirian itu tanpa disertai dengan penjelasan yang memadai, itu yang tidak boleh. Nah, inilah yang saya juga kritik terhadap Mahkamah Konstitusi. Kalau ini. Jadi jangan juga terlalu sering berubah-ubah gitu kan. Kalau putusan terlalu sering berubah-ubah itu kan di atas nama living constitution nggak bisa dong kan. Harus ada suatu jangka waktu tertentu dan di samping rasionalitas tertentu dalam pertimbangan hukum yang kuat yang harus menjelaskan mengapa mahkamah itu mengubah pendiriannya. Nah, ini yang menurut saya catatan penting yang kita garis bawahi. Jangan semata-mata atas nama living constitution atau atas nama finalitas penafsiran yang ada di tangan Mahkamah Konstitusi, lalu Mahkamah Konstitusi dalam tanda petik lalu seenaknya membuat putusan, nggak bisa seperti itu. Ya. Nah, itu catatan dari saya sih, yang sebenarnya catatan dari semua orang yang memahami betul sifat final and binding dari putusan Mahkamah Konstitusi dan kedudukan dia sebagai the final interpreter of the Constitution itu. Yes. Dan kalau ini terkait dengan ini, Prof. Kalau misalnya kita kaitkan dengan hak konstitusional warga negara untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Saya itu pernah dengar ada satu fenomena sekarang itu di kampus, bahkan ada mata kuliah saya wajib ya mengajukan pengujian undang-undang katanya. Mau ditolak mau enggak yang penting Nah, kalau dikaitkan lagi tadi dengan yang upaya bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi, kemudian dia salah satu yang bisa menginterpretasikan terhadap konstitusi, undang-undang terhadap konstitusi, apakah ini juga termasuk fenomena ketidakpahaman publik terhadap apa yang sebenarnya kenapa didirikan MK untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar? Karena kalau semuanya seolah-olah pokoknya kita ajukan, kemudian ini sudah melanggar
Padahal mungkin itu hak individu. Padahal kita ngomongin undang-undang itu kan kepentingan publik. Itu kan persoalan pribadinya saja misalnya. Gimana Prof melihat fenomena ini? Terutama juga tadi fenomena ada yang saya dengar ada kampus yang justru mewajibkan mahasiswanya untuk mengajukan itu, terlepas dosanya itu tahu bahwa ada dasarnya apa tidak. Yang penting dia berani mengajukan katanya. Itu gimana Prof melihat kondisi fenomena seperti ini? Ini mungkin sisi plus minusnya ya. Kalau itu dijadikan syarat misalnya untuk supaya dapat nilai A gitu misalnya itu, ya tidak betul juga ya menurut saya. Tapi kalau itu adalah dianggap sebagai dorongan untuk keberanian untuk mempersoalkan sesuatu yang dianggap keliru dalam praktek ketatanegaraan kita, dan itu dimulai sejak dari zaman mahasiswa. Nah, menurut saya itu tidak masalah. Tapi kalau kemudian itu dijadikan sebagai syarat wajib, kalau tanpa itu kamu tidak dapat nilai A misalnya gitu, ya tidak benar juga gitu kan. Nah, karena gini, ada satu hal yang tidak atau masih banyak keliru orang memahami. Satu adalah antara syarat anggapan tentang adanya kerugian hak konstitusional yang menjadi syarat untuk seseorang atau sesuatu itu mempunyai standing menjadi pemohon di Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang, dan syarat inkonstitusionalnya atau unkonstitusionalnya ketentuan undang-undang yang dimohonkan pengujian. Itu dua hal yang berbeda sebenarnya. Yang satu adalah pintu masuk untuk bisa mempersoalkan. Kemudian yang kedua itu adalah setelah diberikan pintu masuk, lalu disitulah kesempatan dari pemohon yang sudah diterima, yang sudah admissible itu tadi itu, untuk membuktikan bahwa norma itu bertentangan dengan undang-undang. Jadi ini dua hal yang berbeda. Nah, kalau makanya waktu dulu kami merumuskan itu di periode pertama, makanya itu disebutnya ada anggapan. Anggapan ini belum tentu terbukti, tapi ada rasionalitas di situ, bahwa hak saya secara rasional itu nanti akan terlanggar kalau ketentuan ini diberlakukan. Itu hanya untuk masuk saja. Nah, setelah masuk dia bisa mempersoalkan di mana persoalan pertentangan yang Anda katakan ini dengan undang-undang dasar itu di mana gitu. Itu soal yang lain lagi. Nah, artinya jadi di satu pihak memang berdirinya Mahkamah Konstitusi sejak waktu pertama itu, Prof. Jimli selaku Ketua Mahkamah Konstitusi pertama itu kan beliau memang sangat menekankan kemudahan akses to justice itu. Sehingga kita lihatlah dalam praktek di Mahkamah Konstitusi yang sejak periode pertama sudah diterapkan itu, satu, bahkan pemohon tidak perlu dihadiri oleh memberikan kuasa hukum gitu ya. Atau kalau diwakili, kuasa hukumnya nggak selalu juga harus advokat gitu ya misalnya. Atau kalau dia memang tidak mau diwakili, cuma cukup didampingi misalnya, juga boleh. Nah, hanya saja kalau pendamping tidak mempunyai hak bicara kan. Kalau wakil mempunyai hak bicara atau kuasa mempunyai hak bicara kan gitu. Itu sebenarnya untuk akses pada keadilan gitu. Demikian juga pembebasan dari biaya perkara di Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya kan kalau mau dibuka nggak apa-apa. Orang undang-undang nggak ada juga mengatakan hal itu. Jadi kalau diterapkan pemungutan biaya perkara misalnya setiap kali orang masuk ke Mahkamah Konstitusi nggak salah juga. Tapi itu dengan sadar di awal itu tidak dipungut biaya perkara itu. Walaupun dalam undang-undang tidak dinyatakan itu. Dan sampai sekarang alhamdulillahnya gitu kan tetap ditaati sampai sekarang itu. Itu untuk memudahkan akses saja. Akses to justice. Itu cita-cita idealnya dulu lah. Nah, itu. Kaitannya dengan akses to justice kan di dalam konstitusi kita udah di state sebagai negara hukum. Nah, ini sebagai guru besar hukum tata negara dan mantan hakim MK yang sudah banyak membuat putusan terkait dengan penafsiran pada undang-undang dasar. Bagaimana Prof bisa merefleksikan konsep teori negara hukum yang kita pelajari ini? S1, S2, S3 negara hukum, konsep ini dipakai terus dengan faktanya sekarang. Gimana Prof melihat merefleksikan konsep negara hukum kita sekarang ini? Ya, entah dengan sedih atau dengan apa kita harus mengatakan ini kan, kita harus jujur ya. Kita sebenarnya masih jauh dari gagasan ideal itu ya. Katakanlah satu unsurnya saja misalnya. Benarkah misalnya salah satu penopang utama
dari gagasan negara hukum itu kan independensi kekuasaan kehakiman ya. Benarkah kekuasaan kehakiman sekarang kita ini sudah benar-benar independen gitulah? Nah, kekuasaan kehakiman kita tahu kalau di Indonesia sekarang itu dilaksanakan oleh dua ini ya, Mahkamah Agung dan peradilan yang ada di bawahnya dalam 4 lingkungan peradilan itu, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Kedua lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman itu sudah benar-benar independen? Kan itu pertanyaan besar. Nah, itu kalau itu saja belum terjawab dengan memuaskan, menurut saya ya kita belum sampai kepada ideal itu. Kemudian, benarkah seluruh praktek penyelenggaraan negara ini telah didasarkan pada rule of law, dalam pengertian didasarkan pada hukum, dan hukumnya itu sendiri tidak bertentangan dengan konstitusi? Nah, itu kan menjadi pertanyaan lain juga. Dan benarkah kemudian prinsip checks and balances yang merupakan juga dalam perkembangan terakhir itu kan dianggap sebagai bagian juga dari ciri negara hukum kan? Itu benarkah prinsip checks and balances, saling mengawasi dan mengimbangi itu sudah benar-benar bekerja secara seimbang misalnya dia? Nah, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada jawaban yang negatif terhadap cita-cita kita ingin membangun negara hukum sesuai dengan yang diimpikan oleh para founding figures kita di masa yang lalu. Ya, suka atau tidak, saya masih catatannya masih minus untuk soal itu. Tetapi begini juga, di lain pihak kita juga melihat anak-anak muda dan civil society yang sangat bersemangat dengan menempuh segala risiko, dengan menempuh risiko yang luar biasa sebenarnya, untuk tetap berpegang pada cita-cita itu, untuk mewujudkan cita-cita itu. Dan karena itu, dalam keputusasaan yang sering terasa melanda saya gitu dalam melihat perkembangan di Republik ini, ketika melihat semangat mereka, saya dalam hati mengatakan, oh ya, bangsa ini belum tenggelam gitu. Jadi ada optimisme gitu pada saya gitu. Gitu ya. Dan dalam konteks itu, Prof, kira-kira apa yang bisa dilakukan dalam konteks kewenangan dan fungsinya MK untuk paling tidak berkontribusi pada menjaga konsep negara hukum kita, ataupun kalau misalnya kondisinya kurang baik ya kita MK bisa memperbaiki atau membantu kontribusi positif pada perbaikan kondisi negara hukum kita ini? Iya. Kalau itu sih sampai sekarang menurut saya ya, tapi mungkin tidak akan berterima di kalangan politikus khususnya ya. Suka atau tidak sebenarnya memang Mahkamah Konstitusi memang harus tetap dia memerankan judicial activism sedikit lah dalam soal itu. Dia harus berani memberikan penafsiran konstitusi yang lebih progresif gitu terhadap ketentuan-ketentuan terutama undang-undang gitu yang semata-mata kita tahu ya sebagai hasil kesepakatan politik belaka gitu. Nah, bahwa undang-undang itu by nature dia adalah kesepakatan politik, ya. Tapi satu hal yang tidak boleh takut dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi adalah mengoreksi itu manakala nyata-nyata itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, baik prosesnya maupun isinya. Itu yang tidak boleh ini. Itu yang tidak boleh Mahkamah Konstitusi itu kendor gitu ya. Nah, jadi dia tidak boleh surut di situ. Dia harus tetap berani menyatakan itu. Nah, walaupun kondisi yang ideal seperti itu memang juga memerlukan kondisivitas ya. Paling tidak misalnya public opinion dan civil society itu berpihak kepada Mahkamah Konstitusi dalam soal seperti itu. Paling tidak sebagai kekuatan moral yang akan mendukung Mahkamah Konstitusi ketika dia memang harus tiba waktu untuk menyatakan sikap yang seharusnya sebagaimana menjadi tuntutan dari konstitusionalisme itu sendiri. Nah itu menurut saya itu sih kontribusi yang harus diberikan. Jadi dalam kondisi kita seperti sekarang ini, dia harus tetap berada pada jalur judicial activism lah sedikit, tapi tentu tidak terlalu lewat. Jadi
nggak terlalu jangan restrain deh untuk kondisi sekarang dulu, karena ya itu, walaupun kita sudah punya, khususnya dalam pengujian undang-undang ya, walaupun kita sudah punya undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, kan kita tahu sendiri juga itu nggak selamanya juga ditaati betul kan soal itu. Nah disitulah koreksi dibutuhkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga yang dihasilkan dari proses pembentukan undang-undang seperti itu kan kita bisa bayangkan juga. Nah, kewajiban misalnya untuk membuat naskah akademik itu kan dalam persidangan acap kali terlihat itu tidak dilakukan. Nah, kalau hal-hal yang masih merupakan hal-hal basic seperti itu dalam rangka membuat undang-undang yang baik itu belum dilakukan, bagaimana kita bisa berharap bahwa rule of law yang esensinya bahkan menyangkut kultur itu bisa akan tegak? Kalau hal yang seperti yang masih prosedural seperti itulah ya, sudah standar lah, itu belum ditaati. Nah, Anda bayangkan di situ, dalam keadaan sudah ada Mahkamah Konstitusi saja, praktek itu masih ada. Anda bayangkan kalau tidak ada sama sekali. Itu dia. Kan kita hidup dalam suasana yang seperti itu sekarang. Gitu. Prof, ini ada kaitan satu hal, isu yang juga timbul tenggelam isunya ini terkait dengan amandemen kelima Undang-Undang Dasar. Saya seorang guru besar dan hakim MK, Prof. Dan juga perumus yang ikut serta dalam perubahan Undang-Undang Dasar di awal-awal tahun itu kan, yang tadi Prof sampaikan. Apakah fenomena ini atau mengapa fenomena seperti ini muncul? Jadi ada isu kadang-kadang dilemparkan oleh politisi yang posisinya cukup tinggi. Tapi di saat yang sama kan kita tahu bahwa kalau kita balik lagi, ada yang juga menyampaikan ke Undang-Undang Dasar yang asli katanya. Itu kan menurut saya adalah suatu kemunduran. Bagaimana Prof melihat ini dalam konteks konstitusi dan negara hukum tadi? Gini, saya lupa ada satu studi yang mengatakan bahwa kalau orang menganut konstitusi tertulis itu rata-rata memang kalau 50 tahun itu biasanya memang harus ada perubahan gitu ya. Nah itu. Nah dalam keadaan demikian, sebenarnya pertanyaan pokok yang sampai sekarang belum terjawab secara memuaskan menurut saya adalah, sudahkah gagasan atau ide-ide yang mencoba menuangkan praktek kehidupan yang mempolakan constitutional democratic state yang dilakukan lewat perubahan Undang-Undang Dasar itu dilaksanakan dengan baik atau belum. Nah, terutama adalah sudahkah turunan dari gagasan yang tertuang di dalam ketentuan Undang-Undang Dasar itu dijelmakan dengan baik lewat undang-undang misalnya. Menurut saya itu belum terjawab tuh. Nah, tiba-tiba kita sudah meloncat mau melakukan perubahan lagi. Padahal ini belum. Nah, misalnya ketika misalnya melakukan pemekaran daerah, undang-undang untuk memekarkan daerah, betul-betulkah anggota DPD ini sudah diajak berembuk mereka untuk melakukan itu? Tidak sekedar sebagai pelengkap penderita misalnya sekarang. Nah, benarkah sudah diajak? Dan benar-benarkah anggota DPD itu benar-benar menguasai masalah yang ada di daerahnya sehingga suatu daerah perlu dimekarkan? Atau jangan-jangan sebenarnya yang diperlukan adalah penggabungan daerah otonom yang selama ini nggak berjalan secara efektif misalnya, atau bahkan penghapusan misalnya. Nah, saya melihat itu belum terjadi. Padahal itu salah satu idenya itu adanya anggota DPD itu adalah salah satunya itu, membuat keseimbangan antara keterwakilan wilayah dengan perwakilan politik itu, sehingga keputusan yang menyangkut daerah khususnya itu nggak ditetapkan secara sentralistik seperti di masa lalu. Nah, jadi kalau pertanyaan itu belum terjawab, yaitu apakah ide-ide besar yang dituangkan dalam pasal Undang-Undang Dasar selama perubahan ini belum dijabarkan secara baik dalam turunannya, khususnya lewat undang-undang, bagaimana kita sudah bisa bicara tentang perubahan Undang-Undang Dasar lagi? Walaupun secara prosedural itu ya tentu bisa dilaksanakan sepanjang memenuhi pasal 37 kan, silakan saja kalau ide. Tapi kalau ide itu timbul bukan karena kebutuhan, tetapi semata-mata karena keinginan. Nah, itulah yang tidak boleh terjadi kan. Saya pernah membahas ini di UI gitu ya, di suatu pertemuan internasional, dan ya banyak kemudian kawan-kawan saya yang ada di DPR, di MPR itu marah karena itu ya. Ya itulah, jangan karena keinginan kemudian
nggak ada sungai, terus tiba-tiba kita bikin jembatan. Saya bilang gitu kan, seperti ada ungkapan dari Stalin atau siapa itu mengatakan gitu kan. Nah, lalu banyak teman-teman yang marah. Jadi kita harus membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Kalau yang gitu-gitu, kalau yang timbul tenggelam itu menurut saya kan karena keinginan tertentu yang hendak diwujudkan, bukan karena kebutuhan yang memang merupakan yang lahir dari tuntutan perubahan konseptual dari dari struktur konstitusi untuk membuat konstitusi itu benar-benar bekerja dalam praktek, bukan lahir karena tuntutan kebutuhan itu, tapi semata-mata karena keinginan, saya ingin berkuasa misalnya lebih jauh lagi, karena menurut saya hanya dengan menambah kekuasaan itu kemudian program-program ini bisa dilaksanakan. Nggak bisa begitu dong. Ya karena harus taat pada konstitusi. Nah inilah yang menurut saya, jadi kalau kembali kepada pertanyaan yang tadi itu, secara prosedural ya tentu saja ide untuk mengubah konstitusi, melakukan perubahan lagi itu benar sepanjang memenuhi pasal 37. Tapi benarkah itu merupakan kebutuhan atau sekadar keinginan? Nah itu yang mesti dijawab dulu. Dan jawabannya harus jawaban yang jujur lah gitu kan. Jangan jawaban yang tergantung pada siapa yang ngomong dan kemudian siapa yang memesan gitu ya. Jadi itu yang tidak boleh kan. Jadi jawabannya mesti jawaban yang jujur gitu kalau menurut saya. Prof, kita agak bergeser topiknya terkait dengan, karena ini kan Prof lama sebagai seorang dosen. Apa catatan Prof pada perguruan tinggi hukum kita yang tentu perlu sangat diperhatikan baik oleh pemerintah, baik oleh universitas, dosen dan mahasiswa sendiri? Saya tidak tahu ya kalau di tempat lain, tapi di tempat saya misalnya mengajar itu dan beberapa tempat yang lain yang pernah saya ini, terasa sekali di situ kurang didekatkannya mahasiswa khususnya di kelas itu ya dengan problem-problem real yang dihadapi oleh bangsa kita. Misalnya untuk teman-teman yang di bagian hukum tata negara misalnya, kita bicara tentang teknik perundang-undangan misalnya. Tapi mereka tidak dihadapkan dengan problem realnya, gimana sih perancangan sebuah peraturan perundang-undangan bisa terjadi. Kekuatan apa yang berada di situ. Itu gak didekatkan sehingga akhirnya kita sibuk berhayal tentang situasi ideal suatu peraturan perundang-undangan ini dibuat. Tapi di lapangan sama sekali hal yang itu berbeda gitu, yang terjadi berbeda. Dan karena itu ketika mahasiswa itu selesai, ada acap kali terjadi adalah mereka kaget. Ternyata yang paling celaka kan kalau mereka merasa ilmu yang diperoleh selama pendidikan jadi tidak berguna gitu kan. Iya. Nah itulah mungkin sekarang mulai ada kesadaran ya. Makanya kan dalam beberapa dalam kurikulum yang terakhir ini kalau tidak salah itu ada yang dosen yang disebut praktisi mengajar itu kan. Nah, saya kira itu adalah satu-satu jalan ya. Dan mereka udah bisa magang untuk menggantikan semester ya. Itu dia. Ya. Saya jadi ingat waktu tahun 1984, saya masih mahasiswa waktu itu. Saya membuat seminar waktu itu. Jadi ide gila aja waktu itu. Pemberian satu pemikiran ke arah pemberian bantuan hukum oleh mahasiswa gitu waktu itu saya. Jadi waktu itu saya membayangkan mahasiswa semester 7, semester 8 itu sudah bisa mendampingi klien secara pro bono gitu lah, sebagai bagian dari entah apa itu aktivitas mereka lah di dalam perguruan tinggi, menghadiri mewakili klien-klien yang tidak mampu khususnya gitu loh, yang memerlukan bantuan itu. Nah, artinya itu adalah bagian dari upaya untuk mendekatkan problem teoritik katakanlah gitu dengan problem real yang dihadapi oleh masyarakat gitu. Prof, terkait dengan profesi, apapun profesinya sebagai seorang pendidik, apa pesan Prof terkait dengan pentingnya seorang sarjana hukum itu menjaga etika dan integritas? Ya, begini ya, kalau menurut pengalaman saya gitu ya, dimanapun seseorang kalau dia sudah punya integriti itu, ya sebenarnya tidak perlu takut kehilangan apa-apa gitu. Karena suatu kali dia pasti akan ada orang memerlukan itu. Bahkan sebagai lawyer pun demikian. Kalau Anda menjadi seorang lawyer, Anda tidak perlu
takut dengan anggapan masyarakat misalnya, dia itu kan cuma membela. Kan memang sumpah lawyer itu begitu. Dia harus memberikan kemampuan profesional terbaiknya. Tapi bukan segala cara loh. Kemampuan profesional terbaiknya. Dan itulah yang harus dijaga. Itu adalah bagian dari integriti ya, seorang lawyer misalnya. Demikian juga kalau menjadi seorang dosen, misalnya pilihannya seperti saya. Jadi berintegritaslah sebagaimana layaknya seorang dosen. Nah, misalnya saya beberapa kali menghadapi mahasiswa, menjadi pembimbing mahasiswa, yang ketika menulis skripsi, saya nggak setuju dengan idenya dia itu. Tapi saya harus merdekakan dia. Maka saya tetap menjadi pembimbingnya, dan saya tegaskan sejak awal, saya hanya membimbing tentang cara menulis Anda, cara bernalar Anda. Soal isinya, nanti di ujian kamu bertanggungjawabkan sendiri ya, karena saya akan menanyakan soal itu. Sehingga banyak teman penguji yang lain, ini gimana kok pembimbing yang menyerang mahasiswanya gitu. Karena kami sudah buat perjanjian itu dari awal dengan mahasiswanya. Dan dia setuju. Dan hasilnya di luar dugaan. Dia adalah memberikan hasil yang terbaik. Jadi sehingga saya menjadi koreksi diri sendiri juga. Bayangkan kalau dari awal saya recoki sesuai dengan pikiran saya, belum tentu nilainya terbaik kan. Betul. Nah itu pengalaman-pengalaman. Menurut saya itu adalah bagian dari integriti menjadi seorang dosen. Karena dia bagi seorang dosen bukan merecoki mahasiswanya, tetapi membuat dia berkembang bila perlu menjadi lebih baik dari ini. Dan itu sekarang saya begini, kalau misalnya ini kalau kamu cerita saya jadi dosen jadi agak berbuih-buih juga saya, jadi karena itu ya adalah passion saya. Jadi kalau sekarang saya membimbing mahasiswa dan saya tahu mahasiswa itu mempunyai kemampuan lebih, saya akan push dia sampai kepada kemampuan maksimalnya. Dan saya sangat bahagia beberapa di antaranya bahkan oleh para penguji, bukan kata saya, mengatakan ini jauh melampaui dari sebuah skripsi untuk mahasiswa S1. Ini bahkan melampaui tesis katanya. Wah, sebagai seorang pembimbing, sure juga dong saya gitu lah. Nah itu adalah integriti kalau kita malah jadi dosen. Demikian juga ketika Anda berada di birokrasi misalnya, atau Anda menjadi anggota DPR atau apa. Nah, maka apa yang menjadi poin yang mau dikatakan? Apapun profesi Anda di situ, jika Anda sudah berpegang teguh pada yang namanya etika profesi, maka di situ itu integriti pasti akan terbentuk. Karena ada dua hal yang kemudian pada diri Anda yang tidak akan tercerabut pada Anda. Satu adalah public trust dan yang satu lagi public confidence ya. Kepercayaan masyarakat dan keyakinan masyarakat bahwa Anda itu adalah orang yang berintegritas itu tidak halang. Selama itu masih dimiliki, apapun profesi Anda, nah, buat saya itu tidak akan pernah jadi masalah gitu ya. Kita ngobrol udah agak panjang, Prof. Saya mau tanya, Prof, what makes you happy di dalam kesibukan-kesibukan dan apa kegiatan-kegiatan sederhana yang Prof lakukan di tengah-tengah tanggung jawab yang besar ini? Ya, apa yang membuat saya bahagia adalah ketika saya bisa melakukan pekerjaan itu tanpa beban, tanpa merasa saya terbebani. Itu aja. Dan misalnya di hari-hari mungkin Anda akan menganggap saya ini ya, atau orang yang bisa kaget misalnya suatu hari pagi saya itu pagi-pagi itu misalnya nyapu gitu, itu pekerjaan yang menyenangkan buat saya karena saya bisa bergerak, kemudian saya bisa benar-benar merasakan kesegaran pagi itu sambil memang menikmati. Oh, ini mantan hakim MK nyapu juga. Biasa. Ya, kalau Anda lihat sehari-hari itu saya akan lihat fresh gitu rasanya gitu. Yes. Ya itu. Jadi saya merasa bahagia ketika saya bisa mengerjakan sesuatu tanpa beban dan itu memang lahir lagi dari kemauan saya. Itu aja. Prof Palguna, terima kasih banyak waktunya. Saya senang sekali bisa berdiskusi sama Prof. Semoga Prof sehat selalu. Amin. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Ya. Demikian teman-teman diskusi saya dengan Prof Dewa Palguna, Ketua Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan Guru Besar Hukum Tata Negara di Universitas Udayana Bali. Kita ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.